lereng Gunung Ungaran, hijau yang membentang bukan sekedar pemandangan. Disinilah sumber kehidupan, udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga energi listrik yang menggerakkan kota. Dan di balik semua itu, ada kisah tentang perubahan seorang manusia yang memilih menjaga, bukan merusak. Jangan lupa bawa botol minimal 1. Dia dikatakan tipe burung panusia. Dia juga petani ulung karena dia makan biji-bijian. Saya Supawo, biasa dipanggil Kang Polo, sekarang anggota Pok Darwis yang aktif di konservasi di lereng Gunung Ungaran. Kita jatuhkan di sekitarnya. Namanya Supolo, warga Ngesrep Balong, Kendal. Namun, semua orang lebih mengenalnya dengan panggilan sederhana, Kang Polo. Wajahnya legam, senyumnya ramah. Kini, ia dikenal sebagai anggota Pok Darwis Gunung Sari yang aktif menggerakkan konservasi alam. Namun, siapa sangka, pria yang kini setia mengangkat kamera untuk membidik burung, dulunya adalah seorang pemburu liar. Dulu ada saya seorang pemburu, tapi seiring dengan bersama itu saya mulai sadar. Kenapa sadar? Ceritanya simpelnya gini. Suatu saat di pagi hari saya bangun tidur, tidak mau mendengar burung, tidak ada suara burung. Terus flashback lagi tentang kehidupan saya. Bahwa saya dari kecil sudah ditinggal orang tua, hidup terlalu dengan keluarga karena bilang kasih sayang orang tua. Makanya dengan begitu kita dapat kayak semacam hidayah. Ternyata burung pun kalau kita akan fokusnya konservasi di burung. Burung kalau atau hewan lainnya kita tembak induknya atau anaknya, otomatis keluarganya terbengkalai karena kurangan keluarga dan karena mati. Makanya kan flashback dari semacam itu kita kayak semacam dapat hidayah. Mulai saat itu juga kita bisa tidak bisa harus berubah. Sejak kecil, Kang Polo tumbuh tanpa orang tua. Kesepian ia isi dengan berkelana di hutan. Senapan menjadi teman, berburu jadi hiburan. Hingga suatu hari ia tersentak. Suara burung di sekitar rumahnya hilang. Sunyi, persis seperti masa kecilnya yang sepi tanpa orang tua. Titik balik lain datang pada tahun 2015. Saat kebakaran melanda Gunung Ungaran, Kang Polo ikut menanam kembali pohon-pohon yang gersang. Saat itulah ia yakin alam butuh dijaga, bukan dirusak. Berubah untuk melindungi apa yang kita lihat biasa, kita tembak dan sebagainya, harus kita lindungi dengan menjaga. Memang berat sih kalau pada saat itu harus beralih ke yang lainnya. Makanya kita prosesnya tetap kita paksakan pelan-pelan, kita cari media apa sih yang perlu, tapi tetap masih fokus ke berburu, tapi kita medianya udah lain. Karena muncul ini dulu kan masih kecil, masih HP seiring berjalan kita fokusnya ke kamera. Jadi kan tetap menimba dengan hobi yang kita miliki, tapi medianya udah lain, kita ke kamera. Senapan yang dulu selalu dibawanya kini digantikan kamera. Sama-sama membidik, namun bedanya kamera bisa bercerita. Jika senapan membuat hutan semakin sepi, kamera justru merekam kehidupan yang kembali. Julang emas yang dulu tinggal 3 ekor, kini berkembang menjadi 10 pasang. Dan Kang Polo tak lagi sendiri. 4 rekannya sesama pemburu pun ikut beralih. Dari memburu hewan menjadi memburu gambar. Dengan kamera kan kita bisa mengambil momen-momen tertentu, kita ada dokumen yang bisa kita ceritakan ke khalayak umum. Kalau berburu kan mau ceritanya dari mana kan juga kita tidak bisa. Burung ini kayak apa? Udah nggak ada. Tapi dengan kita ada dokumentasinya, datanya kan lebih mengenang. Kita cerita juga orang yang kita ceritakan lebih, mengenalnya lebih mudah untuk hidupnya. Langkah Kang Polo makin kuat dengan kehadiran PLN Indonesia Power. Sejak 2021, kolaborasi terjalin lewat program Kembang Desa Ngesrep Balong. Program ini bukan hanya menjaga hutan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru.
Dari ekowisata, edukopi hingga bird watching pertama di Semarang, desa ini kini punya wajah baru. Kalau sini habitatnya semakin kesini semakin populasinya semakin bertambah. Kalau dulu kita sekitar 2019 itu burung dan sebagainya udah mulai berkurang, tapi seiring dengan waktu itu mulai satu persatu udah mulai bertambah habitatnya. Kayak sekarang udah ada pauk pancawarna, ada pelanduk dan sebagainya yang sedang kita amati. Julang emas pun sekarang udah mulai bertambah. Energi hijau hadir melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Awalnya dirakit seadanya oleh pemuda desa dengan bahan bekas. Kini dikembangkan bersama PLN Indonesia Power hingga berkapasitas 4.000 watt. Listrik ini menghidupi desa, dari penerangan rumah, penjemuran kopi, hingga mendukung kedai kopi yang kini jadi ikon wisata. Juga karena dari kayak bimbingan dari UNES dan juga Indonesia Power juga itu pengaruh juga kan, karena beliau di akademik dan untuk IP-nya di CSR-nya semakin kesini semakin bagus. Kalau dampaknya ekonomi otomatis mengurangi pengangguran. Biasanya orang kerja luar, ada yang kerja sini, walaupun itu sifatnya masih reguler dari waktu itu kan, minimal imbasnya untuk keluarga juga ada. Jadi hasil pemasukan dari sini nanti kita aplikasikan ke dusun berapa persen untuk pembangunan dusun, mungkin apa yang dibutuhkan dusun dan sebagainya, kita saling support. Ini kayak dusun itu butuh apa, misalnya katakan membutuhkan alat apa-apa, itu kan manfaatnya lebih bagus daripada kita personil kita bantu ini, tapi ke atas nama dusunan semuanya bisa memakai. Hasilnya nyata. Pendapatan kopi menembus lebih dari 315 juta rupiah per tahun. Ekowisata memberikan tambahan 181 juta rupiah. Bahkan sampah pun kini bernilai 23 juta rupiah setahunnya. Ngesrep balong bukan hanya hijau, tapi juga sejahtera. Dukungan PLN Indonesia Power UBP Semarang khususnya adalah kesadaran kami bahwa kelestarian lingkungan di hulu, di Ungaran ini sangat mempengaruhi kondisi Semarang. Ya. Jadi kalau misalnya di sini lingkungannya nggak lestari, kemudian tidak hijau, banyak pengunduran hutan ataupun menyebabkan banjir di Semarang, maka itu akan berdampak selain bagi masyarakat adalah kelangsungan proses produksi di PLTGU Tambak Loro. Ya, kami akan terhenti proses produksi sehingga listrik pun juga akan padam. Kita tidak inginkan itu terjadi, maka hulu pun juga kita lestarikan. Di sini berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan setempat, dengan masyarakat aktivis penggiat di sini, kemudian juga kita koordinasi dengan pemerintah. Kami akan terus melestarikan bersama aktivis-aktivis yang di sini. Jadi ekowisata ini selain edukasi juga kemudian meningkatkan perekonomian setempat. Dari senapan ke kamera, dari pemburu menjadi penjaga. Kisah Kang Polo adalah bukti bahwa perubahan satu orang bisa menyalakan harapan bagi seluruh desa. Bersama alam, bersama energi hijau, bersama kesadaran kolektif, Ngesrep Balong kini menjaga hulu demi masa depan hilir.